masih 5 orang. Shalom. Sekarang Kak Tuti mau nyapa yang cowok. Biasanya kalau cowok itu suaranya besar, suaranya semangat. Shalom. Yang cowok ya ini, yang cewek. Shalom. Wah, hari ini sukacita. Nah, hari ini kita bersukacita karena dulu waktu ibadahnya masih online di rumah, kita selalu berdoa, Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa beribadah di gereja. Hari ini Lausa Tuti, adik-adik, kita bisa beribadah di gereja. Seneng gak? Senang karena kita bisa berkumpul di gereja. Kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa bertemu dengan Lausa-Lausa. Duduknya yang manis, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Kita naikkan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Dengan sikap berdoa, kita mengucap syukur dan kita naikkan pujian ini. Saat pagi hariku datang lagi. Tidak ada lagi yang tengok kanan, tengok kiri, semua duduknya yang manis karena kita mau benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, suaranya, lo sebelum dengar. Buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Adik-adik yang nyanyi, ku sembah kau.
pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tirukan lo setuti berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Hari ini terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di gereja. Tuhan, berkati telinga kami, berkati mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami, supaya kami sungguh-sungguh ketika beribadah kepada Engkau. Kami siap Tuhan, berkati Lose, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, silakan bangkit berdiri. Lose ingin ditemani Lose Stevi. Lose Stevi bisa maju. Lose Stevi, kita sudah lama ya nggak nyapa-nyapa yang high five gitu ya. Coba dong tangannya masih utuh. Kalau yang masih utuh angkat tangannya. Nah, kakinya masih utuh. Coba entak-entakan. Wah, ternyata masih utuh semua. Lose, kita sapa adik-adik ya. Kalau Lose bilang, hai adik-adik, gimana kabarnya? Aku, kamu, kita semua. Oke ya. Waktu gerakan luar biasa, adik-adik semua boleh bikin gayanya ya. Sendiri. Boleh begini, boleh gini, boleh lompat, boleh gini, boleh lompat, terserah adik-adik. Oke? Sudah siap? Ya. Apa kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Rasa kurang semangat mereka. Ya, coba sekali lagi ya. Sekali lagi Lose Stevi yang ini ya, yang nyapa. Coba sekali lagi. Nanti waktu high five tinggal arahkan ke Lose ya, high five-nya. High five, oke? Nggak usah high five sama temennya. High five-nya ke Lose aja diarahin ke Lose, oke? Nah, coba. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Yang sudah siap bersorak-sorai buat Tuhan, tepuk tangannya mana? Nah, adik-adik, waktu corona kemarin, meskipun kita beribadahnya di rumah, tapi adik-adik masih ditolong karena masih bisa beribadah. Jadi Lose Stevi, Tuhan Yesus itu ada di masa kita senang, di mata kita susah, Tuhan Yesus pasti selalu ada. Kita mau nyanyi pujian kudaki daki daki daki. Dengan gerakan ya, jadi siap-siap berdiri yang tegak karena kita mau nyanyi pakai gerakan. Oke, semuanya sudah siap? Musik. Siap-siap ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau. Siapa yang beserta kita? Ku selam dalam samudra, ku dayung dalung, ku terbang luar angkasa. Yesus beserta di kanan,
di surga kau ada, di duka pun kau ada. Karena siapa? Kaulah Yesus. Sekali lagi ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besar di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, di duka pun karena siapa? Kaulah Yesus. Di kanan kau ada, adik-adik yang nyanyi. Mana suaranya? Gak dengar. Di atas dan di bawah kau ada. Di apa lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesus. Mana tepuk tangannya? Karena Yesus yang menjadi Tuhan, Dia juga yang menolong kita. Adik-adik, Loso mau ajak kita nyanyi lagi, tapi ini gerakannya butuh semua. Butuh kepala, butuh tangan, butuh kaki. Semua masih lengkap? Masih lengkap ya. Loso juga mau panggil Loso Cewi untuk bantu Loso Tuti sama Loso Stevi. Kita mau nyanyi Bapak Abraham. Loso Cewi di sini, Loso Cewi di sana. Nanti ikutin gerakan Loso Cewi ya. Kalau ke atas, ke bawah, ikut gerakan Loso Cewi dan Loso Stevi. Kita mau pujikan Bapak Abraham mempunyai. Siap-siap ya. Berdirinya masih yang tegak. Siap-siap. Bapak Abraham mempunyai apa? Anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham, tangan kanan ya. Anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari apa? Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai. Ikuti gerakan Loso Stevi sama Loso Cewi. Aku anaknya dan kau juga. Mana lu suaranya hilang? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak, suaranya hilang. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan kau juga.
Tarik nafasnya dulu. Keluarkan. Tarik lagi nafasnya. Keluarkan. Capek? Senang dong karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah di gereja. Tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo duduknya dirapikan lagi, duduk yang bagus, sikap yang bagus. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Gak boleh ngomong lagi kanan, gak boleh ngomong lagi kiri, gak boleh ajak ngomong temannya ya. Kita mau meminta tolong Roh Kudus memimpin kita supaya firman yang diberitakan boleh bertumbuh. Kita jadi anak-anak Tuhan yang good, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Dengan sikap berdoa kita pujikan lagu ini. Roh Kudus yang manis kiranya menolong anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, kita pujikan lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak kepada Kak Nur dipersilakan. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak
tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama datang kepadamu, beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, semuanya sukacita? Enggak. Sukacita. Nah, Lose bawa apa ini? Apa ini? Boneka harimau? Bukan. Apa? Ulat. Ulat apa ular? Boneka ulat. Nah, Lose mau ngajak satu Lose lagi ya sama Lose Cewi. Nah, Lose Cewi bisa maju ke depan. Nah, ini ulat besar. Wah, dan juga ada ulat kecil. Nah, ulat kecilnya dibawa Lose Cewi. Nah, ini dia ulat besar dan ulat kecil. Adik-adik suka ulat yang besar apa yang kecil? Yang kecil? Gak ada yang suka yang besar? Siapa yang suka ulat besar angkat tangan? Aku. Yang kecil? Semuanya. Yang suka semua? Oh, ada lagi. Nah, adik-adik, suatu ketika ada sebuah kisah. Lose Cewi sini dong. Nah, Lose Cewinya mau pergi bawa ulat. Nah, suatu ketika ada sebuah kisah tentang ulat besar dan ulat kecil. Dia bertemu dengan seorang sahabatnya yang bernama daun hijau. Wah, ini daun hijau sama ulat besar dan ulat kecil sedang bertemu. Lalu si daun hijau ini menyapa ulat besar dan ulat kecil. Hai ulat besar dan ulat kecil, kenapa kamu kok sedih? Kenapa kamu kok kelihatannya tidak senang, tidak sukacita? Lalu ulat besarnya menjawab, aku sama ulat kecil sedang tidak menemukan makanan. Tidak menemukan dedaunan untuk aku makan. Wah, ini ya, akhirnya dia cuma ketemu sahabatnya daun hijau ini. Apakah daun hijau mau membantu aku? Wah, lalu apa ya jawabannya daun hijau? Tidak. Ada lagi, apa kira-kira jawabannya daun hijau? Iya? Iya apa tidak? Iya. Yang jawab iya angkat tangan. 1, 2, 3, banyak juga. Yang jawab tidak? Kok yang jawab tidak? Ya 1. Nah, jawaban daun hijau ini dia bilang, baiklah, aku akan membantu kalian. Nah, ketika si ulat besar berjalan menemui si daun hijau ini, akhirnya daun hijau ini sambil berpikir, wah, kalau aku memberikan daunku untuk ulat-ulat ini, nanti aku bolong-bolong dong. Aku gak cantik lagi, aku gak indah lagi ya kan, bolong dimakan mereka. Lalu si daun hijau ini bilang, tidak apa-apalah. Akhirnya mereka datang, dimakan, bolong, loh putus. Dimakan lagi sama ulatnya, dimakan, akhirnya dia bolong-bolong ya. Wah, dimakan lagi, dimakan, dimakan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa si daun hijau ini rela berkorban. Dia rela memberikan
tubuhnya memberikan daunnya untuk ulat-ulat ini. Nah, kita teringat tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tangannya berlubang paku, kakinya berlubang paku, dan badannya tercabik-cabik oleh karena kasihnya yang besar kepada manusia berdosa. Nah, lalu bagaimana kelanjutan si ulat ini? Dia mengucapkan terima kasih kepada daun hijau. Oh daun hijau, terima kasih ya. Kamu telah membantuku, memberikan daunmu untuk aku makan. Meskipun kamu sekarang kelihatan tidak baik, aku bersyukur dan berterima kasih. Lalu si daun hijau bilang, wah iya tidak apa-apa. Si daun hijau ini menyadari bahwa suatu saat pasti dia akan kering, dia akan mati. Nah, daun hijau tahu apa yang diperbuat olehnya itu adalah sesuatu yang baik. Dia rela berkorban untuk ulat-ulat ini karena suatu saat dia pasti akan mati. Selama hidupnya daun hijau ini memberikan sesuatu yang berguna bagi ulat-ulat ini. Nah, terima kasih loh Secewi, dibawa ulatnya ya. Nah adik-adik, dari ulat-ulat ini kita dapat belajar, kita harus belajar juga rela berkorban bagi teman-teman kita. Nah, Lose mau cerita, di Alkitab ada salah satu tokoh yang bernama Esther. Dia seorang yang cantik. Wah, cantik banget. Siapa yang cantik di sini angkat tangan? Jangan sampai ada yang cowok angkat tangan ya. Lah, kok ada yang cowok angkat tangan ini? Ya, siapa yang cantik angkat tangan? Nah, namanya seorang ratu, oke turunkan. Namanya seorang ratu berarti dia perempuan. Dia adalah seorang wanita, bukan laki-laki ya. Ratu Esther, dia rela berkorban untuk orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya. Nah, adik-adik, Ratu Esther ini tidak punya bapak. Dia diangkat oleh namanya Mordekai sebagai anak angkatnya. Lalu apa yang terjadi? Seorang Ratu Esther ini dia punya rahasia. Rahasia yang besar yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Raja Ahasveros yang adalah suami dari Ratu Esther. Ratu Esther ini karena cantiknya dia terpilih menjadi seorang istri Raja Ahasveros. Tentunya adik-adik karena pimpinan Tuhan juga ia menjadi seorang ratu di apa? Di negeri Persia. Nah, kira-kira apa ya adik-adik yang menjadi rahasia Ratu Esther ini? Ada yang tahu enggak? Apa? Dia orang Yahudi. Wah, itu rahasia Ratu Esther. Yuk kita perhatikan cerita ini. Nah, suatu ketika ada seorang yang bernama Haman. Wah, Haman ini adalah seorang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Ahasveros. Nah, kemudian ketika petinggi yang dipercaya oleh Raja Ahasveros ini yang bernama Haman, dia berjalan masuk ke gerbang istana. Wah, dengan gagah perkasa dia masuk ke gerbang istana. Kemudian sesuai dengan peraturan raja, orang-orang yang ada di situ harus sujud menyembah siapa? Haman. Orang harus sujud menyembah kepada Haman. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si Mordekai ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Kenapa adik-adik? Karena orang Yahudi itu tidak mau menyembah manusia, menyembah siapapun selain Allah. Nah, kemudian si Haman ini, bapak Haman ini marah besar. Dia marah. Karena apa? Karena si Mordekai itu tidak mau sujud menyembah
kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Wah, Bapak Haman ini bertemu dengan Raja Ahasveros. Lapor raja, ada tuh di sana seorang Yahudi yang tidak mau menyembah kepadaku. Namanya adalah Mordekai. Kita harus mengambil keputusan karena orang Yahudi itu berbahaya buat kita. Wah, Mordekai dijelek-jelekkan oleh Haman kepada Raja Ahasveros. Kemudian apa yang terjadi? Apa yuk kira-kira yang terjadi? Wah, kemudian raja menyetujui apa yang diinginkan oleh Haman. Baiklah Haman, bunuh saja orang-orang Yahudi itu yang ada di sini. Nah, ingat adik-adik, raja tidak tahu kalau Ratu Ester itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian berita ini terdengar oleh Mordekai, termasuk juga Ratu Ester. Wah, Ratu Ester menjadi takut, wah bagaimana ini? Bagaimana ini? Semua orang Yahudi akan dimusnahkan. Semua orang Yahudi akan dibunuh dari negeri Persia. Lalu Ratu Ester memerintahkan kepada semua orang Yahudi untuk berpuasa. Untuk meminta pertolongan Tuhan. Nah, yuk kita perhatikan ayatnya di layar LCD. Nah, adik-adik perhatikan. Ya, Ester 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiadaan dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Nah, sebelum Ester berpuasa, Ester ini diberitahu oleh Mordekai. Ratu Ester, kita semua akan dibunuh. Engkau harus menghadap raja. Wah, si ratu ini dia tahu ya adik-adik bahwa peraturannya kalau belum dipanggil oleh raja dia tidak boleh menghadap. Kalau tidak ada perintah raja untuk menemuinya termasuk istrinya, termasuk Ratu Ester tidak boleh, hukumannya adalah hukuman mati. Pada waktu itu Ester memberanikan diri. Ia memerintahkan seluruh orang Yahudi yang ada di sini, yuk kita puasa. Minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa sungguh-sungguh. Nah, perhatikan ayatnya yang berikutnya. Nah, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan si Ratu Ester ini, dia mau berkorban untuk orang-orang sebangsanya. Bagi orang-orang Yahudi. Meskipun nyawa menjadi taruhannya, Ester mempunyai keberanian. Oh, aku harus berjumpa dengan raja. Aku harus menemui raja untuk menyampaikan pesan ini. Untuk membela kebenaran. Tibalah 3 hari waktunya yang dinanti-nantikan. Ini adalah hari yang berbahaya. Hari yang sangat menakutkan bagi Ratu Ester. Karena kalau raja tidak berkenan, Ratu Ester akan dibunuh. Ratu Ester akan dihukum mati. Nah, kemudian dia bergegas lari. Dia lari menemui sang raja pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Apakah Ratu Ester mati? Apakah Ratu Ester dihukum? Tidak. Tetapi sang raja mengulurkan tongkat emasnya kepada sang Ratu Ester. Sebagai tanda bahwa Ratu Ester diterima. Raja berkenan kepadanya. Wah, akhirnya
si Ester bersukacita. Dan raja menawarkan, apa yang engkau mau daripadaku? Dan si Ratu Ester ini berkata, Raja, aku mempunyai maksud untuk mengundang engkau dan pegawai-pegawai raja untuk makan malam, untuk makan bersama. Nah, adik-adik, kemudian Raja Ahasveros dia menyetujui apa yang diminta oleh sang Ratu Ester. Tentunya itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh Ester kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan Raja Ahasveros untuk menyetujui apa yang diminta oleh Ratu Ester. Wah, kemudian Ratu Ester pulang dengan sukacita. Dan si Haman pun dengan sukacita juga dia pulang. Karena dia tidak mengerti rahasia yang terjadi, apa yang dialami oleh Ratu Ester. Kemudian makan malam pun tiba. Wah, mereka makan malam bersama-sama. Dan si Haman ini dengan kesombongannya dia menunjukkan gagah perkasanya di hadapan orang-orang pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi? Si Ratu Ester berkata, ya Tuhan, dengan kasih-Mu jika Engkau mengasihi aku, maka izinkan aku menyampaikan berita ini. Tuan Raja, kiranya dengan kasih-Mu aku memperoleh keselamatan yang dari Engkau, supaya Engkau jangan membunuh orang-orang Yahudi. Karena Ratu Ester ini dan orang-orang Yahudi itu, mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi. Ratu Ester juga adalah orang Yahudi. Wah, kemudian raja menjadi penasaran, siapa yang memerintahkan itu untuk membunuh engkau? Kemudian si Ratu Ester berkata, itu dia si Bapak Haman. Wah, kemudian si Haman yang datang dengan gagah perkasa, dia menjadi takut. Karena apa? Karena Raja Ahasveros menjadi marah karena Ratu Ester mau dibunuh oleh Haman. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Raja memerintahkan kepada para pengawal-pengawal raja untuk segera menghukum Haman. Akhirnya dia digantung di tempat yang sudah dibuat olehnya, yang awalnya untuk membunuh Mordekai, tetapi karena kesombongan dia dibunuh di tempat yang dia bangun itu sendiri. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar tentang kebenaran. Kita harus berani berkorban untuk sesuatu yang benar. Dan ketika ada persoalan yang kita hadapi, ketika ada sesuatu yang menekan kita, kita harus memohon pertolongan yang dari Tuhan. Ingat, Tuhan sanggup menolong kita, dan dengan cara Dia yang ajaib, Dia mampu memberikan kelegaan, Dia mampu memberikan kelepasan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, Lose mau tanya, apakah adik-adik pernah menghadapi masalah atau persoalan? Pernah enggak adik-adik mengalami, aduh Tuhan, kok aku sulit ya untuk mengerjakan tugas? Pernah? Pernah ya? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Apa? Mencari contekan? Apa? Mencari di Google. Cari di Google. Kalau nggak ketemu di Google, kira-kira apa? Cari lagi. Nah, banyak orang yang mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Hari ini kita belajar, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, yang menekan kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita harus berdoa membawa setiap persoalan kita hanya kepada Tuhan. Seperti Tuhan menolong Ratu Ester dan orang-orang Yahudi, maka dengan cara Tuhan sendiri Dia juga akan menolong setiap kita. Maka dari itu, mari kita belajar percaya
kita belajar menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, biarlah cerita hari ini boleh membawa setiap kita untuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan lebih mengenal Tuhan, bahkan kita menyerahkan seluruh persoalan kita hanya kepada Tuhan. Nah, yuk adik-adik, saya ajak kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dan mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menuntun langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kelepasan bagi kami ketika kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami dan menerangi jalan kami, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan bagi setiap kami, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Diberkati? Diberkati? Diberkati tidak? Tadi Kak Nur cerita apa ya? Tentang siapa? Tentang Ratu? Tentang Ratu Esther. Baik ya? Baik tidak Ratu Esther? Baik. Adik-adik, kita mau memberi persembahan. Lose beri kesempatan adik-adik untuk menyiapkan persembahannya. Uangnya ditata yang rapi. Kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Kita mau memberi persembahan senilai 1 juta. Ada yang bawa uang 1 juta? Ada? Banyak apa sedikit ya 1 juta itu ya? Banyak. 1 juta yang lo semaksud itu bukan nilainya 1 juta. Tapi apa? Setia, jujur, dan lupa lo lagunya. Lupa ya? Lupa lagunya. Kita mau nyanyikan supaya nggak lupa. Sambil persembahan diedarkan, kita mau pujikan 1 juta 1 juta. Sambil tepuk tangan ya. Sejuta, persembahanku hanyalah 1 juta. Apa? Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1 juta. Mana sih suaranya? Ya ampun, gak ada suaranya. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1 juta. Sekali lagi sambil tepuk tangan dong. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1 juta. Sekali lagi. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Persembahanku hanyalah 1 juta. Mana suaranya? Setia, jujur, dan sekali lagi. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Persembahanku hanyalah 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah 1 juta. Kita mau belajar setia beribadah, jujur, dan taat. Kita mau berdoa untuk persembahan dan juga berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik senang hari ini?
Senang ya. Berdoa semoga Tuhan terus menolong kita bisa beribadah terus di gereja. Minta dengan kasih lo seaicu berdoa untuk persembahan dan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, bersikap hormat di hadapan Tuhan, ya. Tirukan Lose berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang hari ini sudah sekolah minggu. Untuk adik-adik yang 2 minggu yang lalu daftar Serafim, siapa yang daftar?